Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan sebelumnya nama saya Ismet dengan NIM 22087237 dengan judul seminar proposal saya yaitu pengaruh program latihan sirkuit pliometrik terhadap akurasi shooting dan kaki dominan pada pemain futsal PAMOS Akademi Padang usia 15-18 tahun. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak kontributor 1 yaitu Bapak Christian Burhan MPD dan dosen pembimbing saya Profesor Dr. Masrun MK Saifo. Baiklah, saya akan masuk saja ke untuk memaparkan seminar proposal saya, yaitu yang pertama ada landasan, ada 3 macam, yaitu yang pertama landasan filosofis. Landasan filosofis merujuk kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, menyebutkan bahwa keolahragaan nasional bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin dan beradab, membina persatuan kesatuan bangsa, memperkukuh ketahanan nasional serta mengangkat harkat martabat dan kehormatan bangsa. Yang kedua ada landasan idealis. Akurasi shooting bukan sekedar masalah arah bola, melainkan hasil koordinasi antara kekuatan otot dan kontrol saraf yang matang. Dalam situasi ini pertandingan, pemain seringkali melakukan tembakan dalam ruang sempit dan waktu yang sangat singkat. Ini merujuk pada Hidayat et al. 2245 menjelaskan bahwa analisis kondisi fisik yang prima, terutama pada tungkai, menjadi fondasi utama agar akurasi tendangan tetap konsisten meski dalam kondisi lelah. Yang ketiga ada landasan realita. Berdasarkan informasi dan wawancara langsung dengan pelatih PAMOS Akademi Padang pada tanggal 20 Oktober 2026, pada pengamatan langsung ke lapangan, pemain futsal PAMOS Akademi Padang dan melakukan syuting kurang akurat tujuannya. Hal ini dikarenakan diduga karena faktor kondisi fisik yang kurang memadai seperti daya ledak otot tungkai dan koordinasi pada kaki. Untuk daya ledak otot tungkai sering ditemukan dalam pertandingan syuting, pemain tidak tertuju pada sasaran dengan baik dan tidak tepat sasaran. Selanjutnya masuk saja ke identifikasi masalah. Yang pertama, akurasi syuting. Pemain futsal PAMOS Akademi Padang usia 15-18 tahun masih tergolong rendah sehingga banyak peluang yang tidak dapat dikonversi menjadi gol. Yang kedua ada pemain PAMOS futsal Akademi Padang usia 15-18 tahun memiliki kemampuan daya ledak otot tungkai yang optimal dan melakukan shooting. Yang ketiga, latihan yang diterapkan secara khusus mengarah pada peningkatan akurasi shooting secara akurat. Yang keempat, latihan sirkuit training pliometrik belum diterapkan secara sistematis dalam berbagai metode latihan untuk menunjang koreksi shooting pemain. Selanjutnya pembatasan masalah, yaitu merujuk dari latar belakang masalah dan identifikasi masalah dan fenomena yang peneliti temukan di lapangan, maka peneliti batasan pengaruh program latihan sirkuit pliometrik terhadap shooting kaki dominan pada pemain futsal Akademi Padang usia 15-18 tahun. Rumusan masalahnya yaitu berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan masalah, maka masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai yaitu apakah latihan sirkuit pliometrik terhadap shooting kaki dominan pada pemain futsal PAMOS Akademi Padang usia 15-18 tahun. Tujuan penelitiannya yaitu berdasarkan masalah yang dirumuskan di atas, penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh latihan sirkuit pliometrik terhadap shooting kaki dominan pada pemain futsal PAMOS Akademi Padang usia 15-18 tahun. Manfaat hasil penelitian ini berguna bagi peneliti sebagai peserta mempelajari gelar strata 1 pada Fakultas Ilmu Keolahragaan, sebagai masukan dan pertimbangan bagi pelatih untuk memperhatikan kondisi fisik serta memilih model-model latihan yang tepat untuk meningkatkan akurasi shooting dalam permainan futsal. Yang ketiga yaitu untuk pemain sebagai gambaran dan motivasi tentang tingkat akurasi shooting pemain futsal. Maksudnya kajian teori yang pertama yaitu pengertian, yang kedua ada shooting,
Yang ketiga ada sirkuit training. Yang keempat ada pliometrik. Yang kelima ada latihan. Yang selanjutnya yaitu penelitian yang relevan, pengaruh latihan eksplosif forward terhadap akurasi syuting siswa Putra Wijaya Padang dari Kurnia Sandi. Yang kedua yaitu Rian Eko Priyono 2019, pengaruh latihan pneumatik terhadap jauhnya akurasi syuting selama 4 lembar. Yang ketiga ada Afif Aulia 2019, pengaruh latihan pneumatik terhadap akurasi syuting PMS bola SSB Muspan Kota Padang. Rangka konstitusionalnya itu pemberian latihan sirkuit pneumatik secara rutin diprediksi akan memberikan adaptasi fisiologis yang signifikan pada otot-otot kaki dominan. Proses kontraksi otot yang cepat dan kuat selama latihan memperkuat keterlibatan unit motorik sehingga saat pemain melakukan gerakan syuting, ayunan kaki menjadi lebih bertenaga dan stabil. Kestabilan pada tungkai dominan ini sangat krusial agar perkenan bola pada kaki tepat pada titik tumpu yang diinginkan. Secara langsung akan meningkatkan akurasi tembakan. Secara teoritis, ketika daya ledak otot tungkai meningkatkan melalui latihan sirkuit pliometrik, pemain akan memiliki kendali yang lebih baik terhadap kecepatan dan arah bola. Yang selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Berdasarkan kajian teori dan kerangka konseptual, maka yang dijelaskan di atas dapat diajukan hipotesis itu terhadap pengaruh latihan sirkuit pliometrik terhadap syuting kaki dominan pada pemain futsal akademi Padang usia 15-18 tahun. Ini termasuk jenis penelitian adalah jenis penelitian eksperimen semu yang bertujuan untuk mengetahui dan menyelidiki sejauh mana pengaruh latihan sirkuit pliometrik terhadap syuting kaki dominan pada pemain futsal Famas Akademi Padang usia 15-18 tahun. Penelitian ini dilaksanakan di lapangan Famas Akademi Padang. Waktu pelaksanaan penelitian dari April sampai Mei 2026. Definisi operasionalnya akurasi syuting. Akurasi syuting dalam penelitian ini akan membantu pemain futsal untuk mengarahkan bola hasil tendangan menuju target sasaran di gawang secara akurat. Bentuk rancangan penelitian pre-test dan post-test. Selanjutnya yaitu populasi sampel. Populasi dalam penelitian ini seluruhnya berjumlah 63 orang. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 18 orang pemain usia 15 sampai 18 tahun. Dengan mempertimbangkan bahwa berdasarkannya sering mengikuti latihan berdasarkan kemampuan penguasaan teknik dasar futsal. Selanjutnya itu teknik pengumpulan datanya, yaitu adapun instrumen tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes syuting yang diberikan yaitu dengan men-syuting bidang gawang yang sudah ditandai dan diberi angka. Seseorang pemain memiliki 5 bola untuk disyuting dengan jarak 10 meter depan gawang. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan rumus statistik UJT. Sebelum uji itu dilakukan terlebih dahulu uji persyaratan analisis, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Mungkin cukup sekian dari saya untuk memaparkan seminar proposal saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.